Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan membawakan video presentasi mengenai kasus perencanaan pajak atas sewa guna usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Stefani dengan NIM 23 2020 019. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Filolga Pramesti dengan NIM 23 2020 137. Halo, saya Esther Yani Maes dengan NIM 23 2020 154. Perkenalkan, saya Melisa Wadiningrum dengan NIM 23 2020 162. Halo, saya Maura Tiwi Pratiwi dengan NIM 23 2020 188. Di sini kita akan membahas yang pertama ilustrasi kasus, kedua finance list, ketiga operating list, keempat pembelian langsung, kelima jurnal akuntansi, keenam perbandingan, ketujuh penghematan pajak, dan yang terakhir kesimpulan. Ilustrasi kasus yang kami gunakan yaitu mengenai Cape Incorporation. Cape Incorporation merupakan perusahaan yang meliputi berbagai bidang, salah satu yang utama yakni layanan jasa antar. Cape Incorporation telah beroperasi cukup lama, sehingga Cape Incorporation perlu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menambah kendaraan baru. Cape Incorporation berencana menambah persediaan kendaraan pengangkut dengan harga 1,2 miliar untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung, menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi, atau menggunakan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kendaraan yang kami jadikan ilustrasi kasus ini termasuk ke dalam aset tetap kelompok 2. Setelah teman-teman memahami kasus dari perusahaan Capein, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengadaan bangunan melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, dan kita menggunakan finance list nih teman-teman. Nah, kita harus memperhatikan nih informasi-informasi apa yang ada. Yang pertama, kita harus menentukan tingkat suku bunga yang akan digunakan. Nah, tingkat suku bunga yang akan kita gunakan adalah sebesar 25% per tahun, dan untuk tingkat diskonnya itu 23%. Nah, yang kedua nih, kita harus menghitung besarnya angsuran biaya sewa yang harus dibayar setiap bulannya dengan asumsi bahwa jangka waktu sewanya itu selama 4 tahun. Dan untuk jaminannya adalah nilai opsi atau 10% dari nilai bangunan yang disewa gunakan. Nah, untuk schedule pembayarannya sendiri, yaitu dengan jaminan sebesar 120 juta, dan untuk nilai sewa guna usahanya itu sebesar 1,2 M. Untuk nilai sewa guna usaha jaminannya itu 1 miliar 80 juta, dan untuk tingkat bunga dan tingkat diskonnya itu sama seperti yang tadi yang ada di poin 1. Lalu, untuk umur asetnya itu selama 8 tahun. Setelah itu akan menghasilkan seperti tabel yang ada di kanan nih, yaitu akan menghasilkan schedule pembayaran biaya sewa dan nilai tunainya. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi teman-teman, untuk schedule pembayaran biaya sewa dan nilai tunainya itu berasal dari perhitungan yang ada di bagian kiri ini. Nah, untuk present value-nya itu kita menggunakan nilai sewa guna usahanya. Lalu untuk tingkat bunga per bulannya itu dari 25% atau tingkat bunga yang tadi itu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu 0,20833. Lalu untuk tingkat diskon per bulannya itu dari 23% dibagi 12 bulan. Nah, hasilnya itu adalah 0,19167. Lalu untuk jangka waktunya, itu jangka waktu dari kita itu 4 tahun atau 48 bulan. Nah, untuk rumus berikut ini bisa teman-teman perhatiin nih. Untuk angsuran per bulannya nih, itu didapat dari present value-nya itu dibagi dengan 1 dikurangin 1 plus tingkat bunga per bulannya, lalu dipangkat dengan minus jangka waktunya, dan dikali dengan tingkat bunga per bulannya. Lalu untuk angsuran bunganya itu didapat dari tingkat bunga per bulannya itu dikali dengan present value-nya. Selanjutnya untuk angsuran pokoknya itu berasal dari angsuran per bulan dikurangi dengan angsuran bunganya, dan untuk sisa pinjamannya itu berasal dari present value-nya dikurangi dengan angsuran pokoknya. Lalu untuk tingkat diskon itu didapat dari 1 dibagi dengan 1 ditambah
tingkat diskon per bulan, lalu dipangkatkan dengan jangka waktu dikurangin 1. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu nilai tunai biaya sewa guna usaha. Nah, ini didapat dari angsuran per bulan dikali dengan tingkat diskonnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatiin nih tabel berikut, yaitu tabel penyusutan bangunan yang dibeli dan yang disewakan dengan hak opsi dengan tingkat diskon 23%. Nah, pada nilai buku ini sebesar 120 juta sesuai dengan nilai asetnya. Lalu untuk metodenya sendiri kita menggunakan metode saldo menurun dan umur asetnya itu 8 tahun. Nah, teman-teman bisa perhatiin nih pada tahun pertama sampai tahun keempat itu tidak ada penyusutan karena kita menggunakan sewa guna usaha. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan kedua tabel tadi, dengan menggunakan tingkat bunga sewa usaha sebesar 25% dan tingkat diskon sebesar 23%, maka nilai perolehan keseluruhan bangunan atau lease fee dan nilai opsi adalah sebesar 1.961 juta sekian, dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah sebesar 1.064 juta sekian. Lalu selanjutnya pengadaan kendaraan baru melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi atau disebut juga dengan operating lease, di mana Capek Inc. akan menyewa kendaraan dari kerja corporation dengan kesepakatan sewa operating lease. Diketahui bahwa sewa bulanannya itu sebesar 50 juta rupiah dan jangka waktu sewanya adalah 4 tahun. Sehingga biaya sewa yang diperoleh adalah 4 tahun dikalikan 12 bulan lalu dikalikan dengan sewa bulanannya yaitu 50 juta rupiah sama dengan 2.400.000.000 rupiah. Selanjutnya pengadaan kendaraan melalui pembelian langsung atau tunai. Nah, di sini perusahaan melakukan pertimbangan pengadaan kendaraan melalui pembelian langsung, sehingga jika perusahaan memilih membeli langsung, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutannya. Jadi dalam kasus ini perhitungan beban penyusutannya ini menggunakan metode saldo menurun. Untuk perhitungan beban penyusutannya, diketahui dulu nilai asetnya ini adalah sebesar 1.200.000.000. Usia kendaraannya 8 tahun, metode penyusutannya saldo menurun, dan tingkat diskontonya adalah 23%. Berikut ini adalah tabel dari perhitungan beban penyusutan dan nilai tunainya. Untuk tahun yang pertama, ada nilai buku sebesar 1,2 M, ini didapat dari nilai aset yang telah diketahui. Lalu selanjutnya ada beban penyusutan. Beban penyusutan ini didapat dari nilai buku dibagikan dengan umur ekonomis lalu dikalikan 200%. Maka yang tahun pertama ini nilai bukunya 1,2 M dibagikan 8 lalu dikali 200%. Maka beban penyusutannya 300 juta. Selanjutnya adalah saldo. Saldo ini didapat dari nilai buku dikurangi beban penyusutan. Maka yang tahun pertama ini saldonya adalah 900 juta. Lalu selanjutnya ada tingkat diskon. Tingkat diskon ini dirumuskan 1 dibagi 1 ditambah persen dari tingkat diskon lalu dipangkatkan dengan tahunnya. Maka tingkat diskon yang di tahun pertama ini adalah 1 dibagi 1 ditambah 23% dipangkatkan 1. Hasilnya 0,813. Lalu selanjutnya ada nilai tunai beban penyusutan. Nilai tunai ini didapatkan dari beban penyusutan dikalikan dengan tingkat diskon. Maka nilai tunai beban penyusutan tahun pertama adalah sebesar nilai beban penyusutan 300 juta dikalikan 0,813. Maka hasilnya 243.902.439 perak. Slide selanjutnya, saya akan bantu jelaskan jurnal-jurnal terkait leasing. Nah, jurnal-jurnal yang akan kita bahas terdiri atas 3. Yang pertama,
jurnal ketika sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang kedua, jurnal sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang ketiga, jurnal untuk mencatatkan ketika kita melakukan pembelian secara langsung. Pertama, jurnal sewa guna usaha tanpa hak opsi. Jurnal yang kita catatkan adalah jurnal untuk leasing dengan mencatatkan akun beban leasing atas kas. Ya, kita akan mencatatkan jurnal terkait sewa guna usaha dengan hak opsi. Di slide ini kita akan sama-sama belajar bahwa akan terjadi dua pencatatan, yakni jurnal leasing dan jurnal penyusutan. Akun yang terkait jurnal leasing masih sama untuk bulan ke-1 hingga bulan ke-48, yakni beban leasing atas kas. Jurnal penyusutan yang kita bisa lihat di slide ini mencatatkan akun beban depresiasi atas akumulasi depresiasi. Ya, kita akan membahas jurnal pembelian langsung. Ya, kita akan mencatatkan jurnal terkait sewa guna usaha dengan hak opsi. Di slide ini kita akan sama-sama belajar bahwa akan terjadi dua pencatatan, yakni jurnal leasing dan jurnal penyusutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan sewa guna usaha dengan pembelian langsung. Di mana perbandingan ini tuh dapat kita lakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dari tabel yang sudah tertera di dalam slide, kita dapat menyimpulkan bahwasannya perusahaan itu lebih memilih untuk menggunakan hak sewa guna usaha. Karena penggunaan hak sewa guna usaha ini dapat mengurangkan biaya sewa setiap tahunnya, sehingga penghasilan kena pajak dapat lebih rendah dibandingkan dengan perolehan dengan cara pembelian tunai. Kenapa perusahaan lebih memilih untuk menggunakan hak sewa guna usaha dibandingkan beli secara tunai? Karena pembelian secara tunai hanya dapat mengurangkan biaya penyusutan setiap tahunnya, sehingga penghematan pajak dari sewa guna usaha itu lebih besar daripada perolehan mesin dengan pembelian secara tunai. Karena sewa biaya usaha sewa per tahunnya itu dapat dijadikan sebagai deductible expense dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Setelah kita membahas mengenai perbandingan sewa guna usaha dengan pembelian langsung, penghematan tunai yang dapat terjadi jika kita menerapkan metode sewa guna usaha dalam proses leasing, maka akan terjadi besarnya penghematan pajak sebesar 66.068.862 perak yang akan diperoleh oleh perusahaan dengan menetapkan tingkat diskon sebesar 23%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penghematan pajak dengan membandingkan financing lease, operating lease, dan juga pembelian tunai. Di mana kita asumsikan bahwasanya penjualan yaitu sebesar 70 juta, lalu untuk HPP sebesar 50 juta, dan juga biaya pemeliharaan sebesar 500 juta. Untuk perhitungannya akan disajikan dalam slide selanjutnya. Dapat kita lihat pada slide selanjutnya bahwasanya perhitungan dan perbandingan penghematan pajak dengan financing lease, operating lease, dan juga pembelian tunai itu terjadi penghematan pajak paling murah ketika lease memilih metode financing lease. Dapat kita lihat pada tabel laba bersih setelah pajak, penghematan pajak yang paling murah terjadi pada saat penggunaan metode financing lease daripada operating lease dan juga pembelian secara tunai. Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang kami susun, dapat kami simpulkan bahwa metode yang paling menguntungkan bagi lisi untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan menggunakan metode finance lease. Pada metode finance lease, lisi dapat membebankan seluruh biaya yang ada, seperti beban sewa dan beban bunga yang timbul, maka dapat mengurangi pajak pada laporan keuangan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.